All right, Dave. Situation, but because so many people are going through it, I think that it's going to be something. Flames are coming back over PCH, are being blown by fierce. Entirely. This whole street. It's gone. I can't believe it. Everything is gone, and I didn't take it serious, so I didn't grab anything because I'm like, okay. Oh my God. Look at this. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Uya Kuya TV. Dan masih tentang kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles, California. Jadi kemarin saya sempat sudah melaporkan dan sampai hari ini korban yang meninggal bertambah lagi. Sudah lebih dari 20 orang, 24 orang. Dan masih banyak sekali orang yang hilang belum ditemukan. Namun api sampai saat ini sudah ada yang berhasil di containment. Kalau di daerah kita di Eaton Fire ini sudah 27%. Ya, dan di Palisade itu gue lupa tadi berapa persen, tapi yang kayak ada beberapa titik sudah 100%. Namun apinya masih ada di beberapa tempat. Dan kebakaran yang terjadi ini memang benar-benar karena angin besar Santa Ana Wind yang kemarin kecepatan sampai 80 mile per hour, artinya 130 km per jam. Dan ini kebakaran yang bisa dibilang paling besar terjadi di Los Angeles. Kebakaran hutan seperti ini di Los Angeles terjadi setiap tahun berapa kali. Ini bukan hal baru. Dan angin Santa Ana Wind juga ini bukan hal yang baru karena setiap tahun datang. Namun tahun ini yang paling besar dan terjadi di musim dingin ini. Dan tadi hari ini saya sudah melihat beberapa lokasi bekas-bekas kebakaran. Memang banyak sekali, ribuan rumah hangus terbakar. Dan beberapa tempat masih dijaga oleh polisi dan tentara. Jadi mereka tidak boleh masuk. Ya, bukan mereka, kita orang-orang umum tidak boleh masuk. Karena memang kemarin sempat ditangkap 20 orang yang mencoba menjarah. Ya, menjarah rumah-rumah yang ditinggalkan mengungsi atau dievakuasi oleh pemiliknya. Namun ini hebatnya, sudah ditangkap-tangkapin dan barang-barangnya juga sudah kembali. Dan makanya di sini benar-benar polisi dan tentara menjaga jalan-jalan masuk ke rumah-rumah yang ditinggalkan evakuasi ya oleh pemiliknya. Sampai ada tank yang ngejaga, jadi orang tidak boleh masuk, termasuk pemilik rumah pun tidak boleh masuk ke dalam situ. Itu hebatnya tadi yang saya lihat. Dan tadi saya sempat mampir ke rumah Mbak Endah Sri Rejeki, sahabat kita yang rumahnya terbakar di Pasadena. Just around the corner from here, there were at least 3 or 4 houses on Glen that were on fire, fully engulfed as well. So you've got those houses on Glen. Kita lihat ini tadi rumahnya, dan itu rumahnya sebetulnya tidak terlalu dekat dengan bukit, tapi memang karena angin yang sangat besar, ya, itu membuat api itu terbang dari atas dan kebetulan jatuhnya di rumah tetangga sebelah Mbak Endah dan akhirnya menyebar ke rumahnya Mbak Endah. Dan rumahnya habis. Dan di bencana musibah kebakaran ini banyak sekali berita-berita fake dan berita-berita hoax yang beredar juga. Di mana banyak juga orang yang menelan mentah-mentah berita-berita fake dan hoax ini, ya. Dan herannya banyak juga orang-orang yang percaya padahal jelas-jelas itu adalah video AI, video buatan gitu kan ya. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia juga banyak sekali netizen yang kemakan sama berita hoax dan gambar-gambar video hoax. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga banyak yang kemakan. Tapi saya lihat yang lebih banyak kemakan netizen Indonesia sebetulnya. Kalau dari komen-komennya. Tapi kan di sini kita melihat langsung dan kita bisa melihat ini contoh-contoh berita atau video-video hoax dan video yang real terjadi. Contohnya kayak Hollywood sign, lambang Hollywood yang kalau turis datang ke Amerika suka foto. Ini ada video hoaxnya, video AI yang beredar nih kita lihat. Nah, sebenarnya dari sini jelas ini kalau orang pinter gitu ya, nggak usah orang pinter, orang awam pun sudah bisa melihat ini adalah gambar AI, ya kan?
Ini gambar yang dibuat, gambar buatan adalah intelligence, artificial intelligentsia ya. Dan ini hoax. Saya yakin ini hoax dan benar ya. Ternyata juga ada orang yang sudah membuktikan bahwa datang ke Hollywood Sign dengan video hoaxnya. Kita lihat nih. Dan itu masih ada tulisan Hollywood Sign-nya. Nah ini contohnya. Nah kita lihat lagi nih ada video-video hoax atau video fake yang beredar juga. Kita lihat nih. Sebetulnya ini tidak butuh orang pinter. Kelihatan kalau orang awam aja sudah bisa lihat ini video, ini foto bohongan, video AI buatan. Selain lahan hutan bukit gitu ya, yang lebih dari 37.000 acres terbakar. 37.000 itu, 1 acres itu kurang lebih setengah hektar, hampir setengah hektar, 0,4 hektar lah kurang lebih. Nah, lebih dari 37.000 acre terbakar, tapi juga total ada 10.000 lebih rumah bangunan, rumah toko, supermarket, museum, masjid, gereja, gitu kan. Itu terbakar. Dan masjid yang terbakar itu ada di Altadena, namanya Al-Taqwa, Masjid Al-Taqwa. Ya, ini masjid sudah 30 tahun berdiri. Dan sekarang sedang buka donasi untuk pembangunan masjid ini kembali. Dan museum juga ada Bani Museum, itu juga terbakar habis. Dan ada beberapa gereja juga terbakar habis. Nah, tapi ada satu yang menarik nih. Yang beredar berita hoax juga ya. Ini ada katanya sebuah masjid besar di tengah kota Los Angeles yang tidak terbakar di antara gedung-gedung lain. Ini kita lihat. Sebetulnya dari gambar ini, saya belum pernah melihat ada masjid sebesar ini di tengah kota, di antara gedung-gedung besar di Los Angeles. Tidak pernah saya lihat masjid ini, saya baru lihat nih. Dan saya penasaran, ada di kolom komen dibilang katanya Masjid Nurul Salam. Kalau di Amerika semua tuh pasti bisa di-search dengan Google. Tapi di Google tidak ada Masjid Nurul Salam di Los Angeles. Adanya As-Salam, dan itu masjidnya juga kecil. Ada lagi yang bilang Masjid Al-Ikhlas. Jadi yang benar yang mana? Tapi yang jelas tidak ada bangunan masjid sebesar itu di tengah kota, di antara gedung-gedung di Los Angeles. Tidak ada. Kalau masjid-masjid yang saya tahu, yang di Amerika ini, di Los Angeles khususnya, banyak kali, ada ratusan masjid. Ya. Dan yang saya tahu, masjid yang besar-besar itu ada Masjid Umar bin Khattab. Ya, kalau nggak salah itu di USC. Ada Masjid King Fahad. Itu sumbangan dari pemerintahan Saudi, itu marmernya biru, di bawahnya tuh lantainya tuh, dan itu besar, ya yang cukup besar. Ada masjid, kita bangga juga, ada masjid milik orang Indonesia, Masjid At-Thohir. Masjid At-Thohir ini masjid yang dibangun oleh keluarga Pak Thohir, Pak Boy Thohir dan juga Pak Erick Thohir dan ayahnya. Ini kita sering banget pergi ke masjid ini. Kemarin Jumatan juga kita 2 kali ada di masjid ini. Ya, bersama Pak Boy Thohir juga. Dan sempat waktu tahun lalu saya kesini juga sempat ada seorang Amerika, ya, security Amerika, petugas keamanan Amerika yang datang ke Masjid At-Thohir dan mualaf pengen jadi Muslim. Kita lihat nih tayangannya. Okay, you can repeat after me in Arabic and in English, okay? Ashhadu an la ilallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I testify that there is no God, but Allah. And I testify that Muhammad is the messenger of Allah. I testify that Jesus
Jesus is the messenger of Allah. Allah. Takbir. Allahu Akbar. So you are now our brothers, and you are lucky because everything in the past forgiven. You are like new baby. Masya Allah. Terharu. Asli itu belakang kuadrat. Iya. Congratulations, brother. Thank you. Nah, kalau masjid yang lain lagi ada di Orange County, saya lupa antara di Garden Grove apa di Anaheim, di mana ada lagi masjid di daerah Aussie, itu tapi jauh banget dari lokasi kebakaran. Itu masjid lumayan besar juga, ada sekolahnya, sampai ada kuburan Islamnya dan lain sebagainya. Dan ada lagi masjid Islamic Center di Vermont, di South Bay, dan banyak masjid di LA ini ada banyak sekali masjid. Dan satu masjid yang terbakar yaitu masjid At-Taqwa yang ada di Altadena ya. Dan kalau masjid yang tadi yang beritanya beredar di YouTube, Instagram dan Facebook, saya belum pernah lihat masjid sebesar itu di tengah kota Los Angeles. Dan itu kelihatan banget itu tempelan atau gambar AI. Jadi intinya adalah bukan masalah masjid atau gereja atau apapun, tapi intinya adalah tadi juga ini untuk meluruskan bagaimana gambar-gambar video-video yang tidak benar dan itu adalah gambar buatan. Tapi yang real terjadi ini adalah untuk melihat bagaimana gambarnya kebakaran yang terjadi benar dan yang gambar AI. Dan intinya adalah sampai sekarang ada beberapa korban warga negara Indonesia dan juga diaspora Indonesia yang jadi korban. Rumahnya terbakar habis. Bukan hanya itu saja, tapi ada mahasiswa-mahasiswa yang Indonesia yang sekolah di Pasadena City College juga kosnya terbakar habis. Mereka juga dievakuasi, mengungsi. Dan ada restoran juga milik orang Indonesia yang namanya Munshedo, yang juga itu disukai oleh warga lokal sini. Di Malibu juga terbakar habis. Dan kita doakan semoga teman-teman kita warga negara Indonesia ini diberikan ketabahan dan kesabaran. Tapi ada satu yang menarik nih. Kalau kita lihat di kolom komentar Instagram, YouTube, kalau soal kebakaran Amerika, banyak orang yang mengait-kaitkan dengan ini, dengan itulah, dengan ini, dan mencaci dan lain sebagainya, mensyukuri dan nyumpain kebakaran yang terjadi di Amerika. Kalau menurut saya sih agak gimana ya. Kita sebagai umat beragama Muslim pada khususnya, kita tidak diajarkan untuk mencaci, menghujat, dan justru kita diajarkan untuk mendoakan bencana musibah yang terjadi dimanapun. Karena korbannya adalah saudara-saudara kita juga. Banyak yang bilang katanya Amerika kualat sih ke Palestina. Saya sendiri juga mengutuk keras apa yang dilakukan pemerintah Amerika terhadap Palestina. Tapi jangan samakan, ini saya justru tertarik melihat kalimat cintaku ya nih. Coba, saya malah gak kepikiran anak saya yang umurnya 20 tahun bisa berpikir seperti ini, kita lihat nih. Dan pada akhirnya kita sebagai manusia, kita saling satu mendoakan satu sama lain agar semua musibah dan bencana ini diselesaikan. Sebagai Muslim dan umat beragama apapun itu, kita pasti diajarkan untuk saling mendoakan saudara-saudara kita, sesama manusia yang sedang mengalami musibah. Berdoa untuk saudara kita yang terkena banjir di Bondowoso, gunung meletus di NTT, saudara-saudara Muslim kita di Palestina, kebakaran di California, banjir di Mekah, perang di Ukraina. Kita diajarkan untuk saling mendoakan dan tidak mencaci. Sebagai Muslim, aku juga mengutuk keras apa yang dilakukan Israel dan Amerika terhadap Palestina. Dan yang paling terakhir adalah kita sebagai manusia satu sama lain, kita saling mendoakan yang terbaik dan juga dapat ketabahan dan semoga musibah ataupun bencana
dapat dilalui juga. Nah, kita lihat ini video yang kebakaran yang real terjadi di California, di Los Angeles. Kita lihat, nah ini bedanya, ini kan real ya, real sekali, ini real, ya kan. Ini real, dan ini terjadi emang dari hutan, api menyebar dari bukit-bukit ke rumah-rumah yang di sekitar bukit di hutan itu kan, karena di Los Angeles ini ada rumah-rumah yang berdiri di atas bukit, dan itu justru rumah-rumah mahal. Dan untuk membangun rumah di atas itu butuh uang untuk membeli tanah yang sangat mahal, dan mereka harus membangun jalan sendiri untuk menuju ke atas bukit tersebut. Nggak tahu dari sini orang-orang kaya di sini nggak tahu sukanya menyendiri di atas bukit. Tapi ini resikonya ya, saat bukit itu terbakar ya rumah mereka yang paling duluan kesambar. Nah, tapi ya mungkin di kebakaran ini karena anginnya besar, Santa Ana Wind ini besar, kecepatannya sampai 130 km per jam. Jadi dia menyambar ke bawah-bawah sampai rumah-rumah yang di bawah di kota-kota juga kena. Tapi kalau digambar AI, kita lihat video AI ini, seolah-olah api ini menyebar ke downtown, ke pusat kota yang gedung-gedung tinggi. Ini kita lihat nih gambarnya. Nah ini hoax. Ini tidak terjadi. Ini tidak benar. Ya. Kalau kita lihat, ini bohongan gambarnya. Nah, ini kita bandingkan sama yang real. Nah, ini yang realnya terjadi bukan di gedung-gedung besar di downtown. Ini di perumahan-perumahan sekitar dari Palisades, titik Palisades, ada Eaton Canyon, di Altadena, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau downtown city-nya, pusat kotanya, itu jauh dari api. Tapi benar, kata Cinta, jangan samakan pemerintah Amerika, pemerintah USA, dan kebijakan-kebijakan policy-polisinya dengan masyarakat sipil atau masyarakat Amerika pada umumnya. Karena banyak sekali masyarakat Amerika, masyarakat sipil Amerika yang justru tidak setuju dengan pemerintahnya. Tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah Amerika terhadap Palestina. Justru rally-rally atau demo-demo yang terjadi di Amerika ini sangat banyak terjadi. Malah kalau kita lihat gitu ya, justru masyarakat di Amerika ini justru paling banyak, termasuk yang lumayan banyak demonya. Mereka rutin, rajin demo. Sampai anak saya aja waktu di kampusnya pernah ikutan demo. Demo mendukung Palestina. Mengutuk apa yang dilakukan Israel. Dan masyarakat Amerika sendiri, teman-teman saya yang udah emang warga citizen Amerika, mereka sendiri banyak yang protes. Mereka membayar pajak, tapi justru pajaknya uangnya dipakai buat perang. Mereka sendiri juga nggak suka gitu. Banyak banget masyarakat Amerika sebetulnya yang tidak suka dengan apa yang dilakukan pemerintahnya. Jadi intinya adalah bencana ini kan menimpa masyarakat di Amerika yang bukan hanya warga asli Amerika, tapi juga berbagai macam suku, ras, dan agama. Dan intinya kalau buat saya ya, anak saya kemarin kan juga sempat sama Cinta sama Astrid membantu korban-korban kebakaran. Korban kebakaran, memberikan makanan dan minuman gratis. Banyak orang yang bilang, bantu juga dong Palestina. Kalau itu nggak usah ditanya lagi. Kita lakukan sejak dulu. Tapi kan kenapa anak saya kemarin melakukan itu? Karena memang dia lagi sekolah di sini. Apa salahnya dia melakukan hal yang spontan untuk sesamanya korban-korban kebakaran yang ada di Amerika? Tidak ada salahnya kan, itu kan membantu sesama manusia juga. Tanpa kita memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Jadi jangan campur adukan ya apa yang dilakukan sama pemimpin Amerika, jangan dicampur adukan dengan masyarakat warga Amerikanya, itu berbeda jauh. Ya, jadi kalau saya berpikirnya sih sejelas itu. Tapi nggak apa-apa. Semua orang kan punya pendapat. Jadi menurut saya sih sah-sah aja orang berpendapat. Ya, jadi kemarin juga sempat ada masukan-masukan dari netizen. Ngapain sih ngebantu orang korban kebakaran di Amerika? Ya kan kebetulan kemarin lagi di Amerika. Nengok anak saya. Dan anak saya juga ngebantu bagi-bagian makanan minuman gratis. Ya kebetulan dia di Amerika, tapi kan yang dibantu kan sama manusia juga. Terus ada yang nanya lagi, giliran soal Palestina nggak pernah di-upload. Kalian berarti nggak pernah lihat. Nggak usah jauh-jauh deh, lihat Instagram saya 30 November kemarin juga, di mana saya bersama Aqsa Working Group, ya kita buat forum di situ, dan kita
bicara soal solidaritas terhadap Palestina, dan juga banyak yang kita lakukan kemarin, dan kita undang duta besar juga dari berbagai macam negara di Timur Tengah ya, untuk kita bareng-bareng di forum tersebut. Dan herannya pas kita upload konten itu sepi, nggak ada yang komen. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kita bisa mengawali agenda FGD pada siang hari ini dengan tema solidaritas kemanusiaan untuk mendukung perjuangan Palestina, peluang dan tantangan. Sungguh sangat terhormat sekali pada siang hari ini saya didaulat sebagai moderator FGD untuk sesi yang pertama ini, karena topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah terkait Palestina, di mana ini adalah salah satu prioritas kebijakan luar negeri dari Indonesia. Dan yang lebih penting lagi ini adalah topik Palestina ini adalah topik kemanusiaan yang masih terus terkoyak, di mana keadilan global yang terabaikan sudah berlangsung selama bertahun-tahun, lebih dari 7 dasawarsa, dan masih berlanjut sampai sekarang. Beberapa jam yang lalu juga militer Israel, ya, penjajah Israel secara brutal menargetkan bangunan hunian dan menewaskan sedikitnya 9 anggota keluarga di kamp pengungsi Nusairat Gaza. Dan PBB menyebutkan bahwa 70% korban tewas di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Dan terkait hal di atas, izinkanlah saya mengutip juru bicara UNICEF, James Elder, yang pernah mengatakan dalam sebuah jumpa pers pada tanggal 31 Oktober 2023 atau 24 hari sejak genocide Gaza terjadi, bahwa Gaza telah menjadi kuburan bagi ribuan anak-anak. Giliran sekarang kita ngebahas Amerika, komen menghujat. Ayo dong, kalau fair komen juga di situ dong, ya kan? Dan akhirnya kemarin saya coba komen, saya upload ulang aja di TikTok gitu kan. Padahal tadi TikToknya juga saya nggak mau upload, cuman ya udah karena permintaan nih saya upload ulang gitu kan. Tapi ini ya udahlah, kita membantu sesama manusia di mana aja. Ada lagi bilang waktu kemarin akhirnya kita posting soal Palestina, dibilang ngapain bantu jauh-jauh ke Palestina. Dia bilang begitu netizen nih, kan warga Indonesia juga masih banyak yang butuh bantuan. Jadi serba salah jadi kita ya. Intinya kita mau ngebantu orang, bantu di mana aja. Kalau masalah bantu orang Indonesia, ya tanya aja orang-orang Indonesia yang sudah banyak kita bantu. Kan kalian juga bisa lihat di Instagram saya. Intinya, tapi kalau kita menuruti kata netizen ya nggak pernah ada puasnya. Jadi udahlah, nggak usah pedulin. Yang penting kita berbuat baik aja untuk sesama. Bantu, donasi semampu kalian. Kalau bisa demo-demo, kalau soal Palestina ya. Kalau soal masyarakat Indonesia lain yang butuh bantuan, kita bantu. Tapi please, bantu, bener bantu. Demo ya demo, jangan cuma omong-omong doang. Itu aja sih menurut saya. Jadi intinya adalah, saya khususnya, kita khususnya sebagai umat muslim ya, dan umat beragama, ya agama apapun sebetulnya diajarkan untuk kita berbuat baik terhadap sesama. Islam rahmatan lil alamin. Ya, Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana, siapapun itu, agama apapun, suku, ras, agama apapun, bencana yang terjadi di Indonesia, di Palestina, di berbagai macam negara, dan masuk ke kebakaran di California ini, agar mereka bisa mampu melewatinya. Itu saja. Ya, terima kasih banyak. Saya Uya Kuya pamit dulu. Hidup damai dan saling mendoakan satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.